Terima kasih buat bapak-bapak pengurus koperasi Paten yang mau kita dirikan, Patra Energi Negeri dari Himpana Cabang Riau, dan anggota Paten, terutama Bapak yang dari Dinas Koperasi, Pak Suwandi. Terima kasih Pak telah bisa menghadiri undangan kami. Dari salah satu syarat untuk pendirian koperasi bahwa di sana dicantumkan kita harus pernah rapat dulu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Nah, saya perkenalkan dulu Pak, di samping saya ini sebagai Pak Amelius sebagai badan pengawas di koperasi. Saya sendiri sekretaris koperasi Enduroza, Pak Heri Sofian sebagai wakil ketua, Pak Nadirin bendahara 1 di koperasi. Sebagian selain yang lain sebagai anggota koperasi. Ini kebetulan ketua lagi on the way dari rumah jadi Pak. Jadi izin sebentar lagi dia mungkin masuk ini. Ya, rapat ini kami serahkan kepada Pak Heri sebagai wakil ketua koperasi. Kami persilakan untuk wakil ketua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Iswandi yang selaku mewakili Dinas Koperasi di ruangan ini, dan yang saya hormati Bapak pengurus koperasi Paten beserta anggotanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, di ruang ini, dalam acara salah satu penyuluhan dari Dinas Koperasi yang merupakan syarat untuk mendirikan koperasi Paten Himpana Cabang Riau. Kami mengucapkan terima kasih atas Bapak Iswandi yang telah sudi mengingatkan langkahnya, yang sebentar lagi akan memberikan pengarahan, penyuluhan kepada kami mengenai rencana terbentuknya koperasi dan langkah-langkah ke depan yang akan kami lakukan selanjutnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang telah juga meringankan langkahnya atas undangan yang kami sampaikan melalui WA Group. Semoga dengan pertemuan ini dan penyuluhan dari Bapak Iswandi akan mendapat pencerahan bagi kami untuk ke depan bagaimana langkah yang akan kami hadapi untuk melaksanakan membentuk koperasi yang baru pertama kali kami bentuk ini. Rasa saya itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Heri. Begini Pak, koperasi kami ini sebenarnya pengurusnya sudah ditunjuk berdasarkan SK dari rapat keanggotaan pada saat itu. Dan kami ini di bawah naungan Himpana Cabang Riau. Himpana itu artinya himpunan pensiunan Pertamina Pak. Jadi seluruh cabang kami ada di situ tuh ketua bidang usaha. Salah satu koperasi kami ini di bawah ketua bidang umum itu, ketua bidang umum masalah usaha. Nah, setelah kami dilantik sebagai di pengurus Himpana Cabang Riau, terbentuklah koperasi ini dengan suara
pemilihan ketua dan pengurus pada saat rapat pertama dulu, Pak. Jadi sekarang ini nih kami minta wejangan dari Dinas Koperasi sebagai penyuluhan salah satu syarat untuk diajukan ke notaris. Nah, ini sekedar info, yang nama koperasi kami ini bernama Patra Energi Negeri Patra Energi Negeri, disingkat dengan Paten, diketuai oleh Pak Jefferson, sekretaris saya sendiri, beralamatkan di Jalan 9 nomor 7 94 nomor 7. Untuk alamat sementara itu alamat kantor kami belum ada pindah kantor, masih alamat rumah, kebetulan rumah saya. Jadi setelah kantor berdiri sudah ada, nanti mungkin kantor berpindah. Jadi itu sekilas info masalah koperasi. Untuk susunan pengurusnya di sini nih, ketua Pak Jokison, Pak Eri Sukuyan wakil ketua, Andrew Doza sekretaris, Pak Madirin Bendara 1, Pak Doni Bendara 2, Pak Amelius sebagai ketua Dewan Pengawas, Yusmul Arifin anggota Dewan Pengawas, Pak Julius sebagai anggota Dewan Pengawas. Ini salah satu dari persyaratan di notaris, nanti yang 8 inilah yang bertanda tangan di akte gitu Pak. Itu menurut Bu Notaris. Saya rasa itu aja dulu Pak. Kami minta wejangan dari Bapak untuk sosialisasi atau penyuluhan masalah koperasi Pak. Kami silakan pada Pak Aswandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibu, para anggota koperasi Paten, yang menghormati serta pengawas, sebelum kita kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, siang ini kita sama-sama hadir tempat ini untuk membicarakan suatu bicara tentang tindak lanjut pemilihan koperasi bagi para pensiunan Pertamina Riau. Ya. Jadi kehadiran ini, proses ini, kegiatan ini adalah bagian dari proses pemilihan koperasi. Di mana kita semua kami diberi tugas untuk memberikan semacam apa ya, penyuluhan singkat tentang apa itu koperasi. Mungkin secara nomenklatur koperasi itu bukan sesuatu yang baru, tapi kami merasa perlu untuk menyampaikannya karena koperasi itu prakteknya itu tidak sama dengan badan usaha umum (BCP) dan Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 92, bahwa koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi yang mengandalkan kegiatannya pada prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu pengertian menurut undang-undang. Ada beberapa penekanan di situ. Yang pertama adalah koperasi itu sebagai badan usaha. Dari pengertian ini, koperasi ini memiliki fungsi sebagai badan usaha. Apa syarat untuk bisa menjadi badan usaha? Yang pertama, dia harus memenuhi aspek legal. Aspek legal itu salah satunya adalah dia harus berbadan hukum. Jadi kalau ada koperasi tidak berbadan hukum, berarti dia bukan koperasi, bukan badan usaha. Kemudian juga memiliki memenuhi legalitas yang lain.
dia harus mempunyai tujuan, yaitu mensejahterakan anggotanya. Kalau di badan usaha yang lain, tujuan ekonomi itu adalah keuntungan, ya kan? Nah kalau di koperasi itu tujuan itu keuntungan itu bukan tujuan, tetapi adalah kesejahteraan anggotanya yang penting. Yang ketiga, dia aspek sosial, artinya ada yang punya koperasi ini, punya pemilik. Nah, siapa pemilik koperasi ini? Itu adalah anggota koperasi itu sendiri. Jadi ada aspek hukum, ekonomi dan sosial. Itu baru dikatakan ya sebagai koperasi sebagai usaha, sebagai cara sebagai usaha. Kemudian lebih lanjut menjelaskan bahwa koperasi itu meranggotakan orang seorang. Artinya itu koperasi itu didirikan karena keinginan kita, keinginan bersama daripada anggota. Ini bukan keinginan satu dua orang saja, tapi keinginan bersama seluruh anggotanya. Nah ini sekaligus juga menempatkan anggota itu sebagai pemilik. Jadi anggota ini adalah pemilik koperasi. Dan kepemilikan koperasi itu juga, pemilikan anggota dalam koperasi itu sifat sama. Ditandai dengan bayar barang pokok sama 150.000 per orang. Karena dia sama, berarti tidak ada diskriminasi. Tidak ada orang yang mengatakan, oh ini koperasi saya, kenapa? Karena uang saya itu banyak, nah seperti itu. Karena kepemilikan koperasi itu dilihat dari si barang pokoknya. Itu kan sama. Jadi kepemilikan juga harus sama. Kemudian juga anggota ini juga sebagai pelanggannya, investornya. Jadi fungsi ganda ini harus jalan bersama-sama. Sebagai pemilik ya, sebagai user juga dia. Gimana letaknya kita sebagai user? Kita harus bertransaksi dengan koperasi. Karena koperasi ini, Bapak Ibu, dari kita untuk kita. Apapun yang dibuat di koperasi itu semuanya untuk anggota. Walaupun usaha itu nanti melibatkan pihak ketiga dan lain sebagainya, tapi manfaatnya sebesar-besarnya adalah untuk anggota koperasi. Jadi, dan setelah nanti berperan orang yang punya kelebihan duit, barangkali bisa ikut lebih banyak bertransaksi di sana. Entah itu berupa investasi ataupun dalam bentuk lainnya. Nah, ini Pak, jadi itu dua hal yang paling penting kita pahami tentang koperasi. Sehingga nanti di belakang hari itu tidak ada statement mengatakan bahwa oh ini koperasi ini milik si A, si B dan lain sebagainya. Oh ini dan sesuai dengan keputusan kita bikin baru lagi, nggak bisa gitu. Karena koperasi ini adalah menjadi sarana alat perjuangan. Perjuangan bagaimana? Perjuangan untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan kita kita gariskan. Jadi militansi kita itu sangat menentukan koperasi ini ke belakang. Orang banyak bicara kalau mau mungkin tidak malah, ya, tapi bicara bagaimana mendirikan koperasi ini kadang-kadang berbenturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok. Ini seharusnya tidak terjadi di koperasi. Jadi kalau koperasinya begini terus si anggota mengambil sikap mencari aman, nah itu tidak bisa. Mencari aman misalnya buru-buru keluar tarik simpanan, koperasi ini buru dia tarik simpanan, ditarik semuanya keluar. Nah, bukan seperti itu Pak. Jadi bagaimana kita merancang koperasi ini di awal, begitulah seterusnya sampai koperasi ini mencapai tujuan. Jadi militansi kita itu sangat menentukan keberlanjutan koperasi ini di belakang hari. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita berkoperasi ini ada melatar belakang kita. Ya. Yang melatar belakang itu tujuan koperasi itu.
Tujuan koperasi itu adalah tadi saya sudah sampaikan mensejahterakan anggotanya, ya kan? Nah, sejahtera di sini tentu luas maknanya, mungkin materi, mungkin juga hal lain. Ya. Nah, tentu pertanyaan yang kita timbul di benak kita mestinya, kalau itu tujuan koperasi, berarti kita masih belum sejahtera dari sisi sosial ekonomi. Nah, di bagian mananya yang belum sejahtera itu? Nah, di situ kita masuk. Secara ekonomi mungkin ya kalau bensin Pertamina ini cukup lah ya. Tapi sosialnya gimana? Koperasi masuk di situ. Ini Bapak Ibu ya, jadi koperasi harus bisa menjawab pertanyaan itu. Gimana kita yang koperasi? Bapak Ibu yang hormati. Akhir-akhir ini koperasi ini memang mendapat sorotan. Sorotan itu bukan dalam sorotan positif, sorotan negatif. Nah, banyak koperasi kita apa? Nah, banyak nih. Dari sekian 10.000 koperasi itu hanya yang bermasalah itu 8. Tapi 8 itu mengguncang nasional. Sehingga berdampak pada koperasi lain yang sama sekali tidak ada kait dengan kasus mereka. Saya contohkan koperasi sejahtera mandiri. Masih ada 8 itu kerugian negaranya mencapai ratusan triliun, melibatkan puluhan juta anggota. Mereka cuma 8 tapi mengguncang nasional, sehingga koperasi kecil mendapat dampaknya karena pemerintah mengharuskan menurunkan regulasi yang lebih keras. Sebagai contoh, koperasi yang sekarang mau berdiri, yang mau kepada hukum bergerak di sektor 5 bidang itu harus punya modal minimal 500 juta. Tahun kemarin itu cuma 15 juta, tahun-tahun sebelum ini cuma 15 juta. Tapi mulai Juni kemarin, koperasi yang mau berdiri dengan kegiatan usahanya sektor keuangan itu harus punya modal minimal 500 juta. Lumayan. Jadi kalau kita di sini ada 30 orang misalnya, minimal semua pokok kita 20 juta kan? Jadinya satu orang. Nah ini yang udah segelintir koperasi semuanya diberlakukan, baik koperasi yang baru maupun koperasi yang sudah profesional. Lihat apa akhir-akhir ini koperasi itu banyak regulasi yang terbit, itu salah satunya. Yang kedua adalah koperasi sekarang ikut diawasi oleh OJK. Bukan hanya dinas koperasi mengawasi, OJK pun ikut, PPATK pun sekarang ikut. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menginvestasikan uang di koperasi lebih dari 100 juta itu harus lapor ke PPATK. Kalau mau saya lapor, saya bisa kena sanksi pidana. Ini sekarang banyak regulasi yang sebenarnya tidak perlu orangnya lagi, tidak perlu pada pemodal. Ya kan? Bisa kita berikan koperasi. Kemudian juga dari sisi peluang usaha, pemerintah juga sudah memberikan kemudahan bahwa untuk pengadaan barang jasa pemerintah itu koperasi dan UMKM itu diberi ruang lebih luas. Itu kan kalimatnya undang-undang. Dalam prakteknya juga itu ada syaratnya. Nah, syarat ini juga saya lihat agak rumit, terutama bagi masyarakat kita yang penguasaan teknologinya kurang. Karena di situ semuanya pakai teknologi, izinnya pakai aplikasi teknologi lah, harus tergabung di dalam e-katalog dan belum lagi izin lain yang harus dilengkapi. Ini yang peluang yang bisa terdampak oleh digitalisasi. Bapak Ibu yang berhormati ya, nah ini tentang koperasi itu juga adalah tanda badan usaha, tentu dapat dari namanya modal. Nah, modal koperasi ini ada dua saja. Pertama modal sendiri, yang kedua modal usaha. Nah, untuk koperasi yang baru berdiri itu tentu modal sendiri yang harus dominan. Apa itu unsur yang modal sendiri itu? Ada semua pokok,
ada simpanan wajib, ada hibah, ada cadangan. Nah, apa kategori itu? Dan ini tentu saja untuk koperasi yang baru berdiri tentu sudah. Saya katakan tadi misalnya koperasi paten dengan jangka pendek mau bikin usaha apa gitu. Contoh saya sederhana saja. Nah, kayak biji, berapa tabung, itu dihitung modalnya berapa. Nah, modalnya yang dikeroyok oleh sendirinya. Kalau butuh dana 100 juta ya, kita ada 30 orang tadi. Bagi habis dengan 30 orang. Dan diusahakan dan tidak direkomendasikan koperasi itu pada awal berdiri modal pinjamannya lebih tinggi daripada modal sendiri. Kalau kita misalnya butuh modal 100, kita punya modal sendiri baru 70 misalnya, kan kurang 30 tuh. Nah 30 ini boleh buat bisa yang jadi modal pinjaman. Tapi kalau modal sendiri baru 30, butuhnya 100. Nah, modal luarnya yang lebih banyak itu tidak kita rekomendasikan. Kenapa tidak kita rekomendasikan? Karena dari situlah kemandirian itu berawal. Kalau di awal saja secara modal tidak mandiri, bagaimana ke depannya? Otomatis yang punya modal akan mengatur pengobok-obok koperasi. Artinya kewenangan aparat anggota juga akan terganggu juga. Nah, makanya di awal-awal ini kami sampaikan koperasi harus menghindari adanya intervensi modal luar. Kecuali dalam porsi yang saya bilang tadi itu tidak boleh dari 50-50. Gunanya tadi untuk menjaga independensi koperasi itu sendiri. Karena ini pernah kami temukan Pak di lapangan. Modalnya cuma 2 miliar, modal luarnya 25 miliar. Akhirnya anggota tidak punya suara sama sekali. Dalam undang-undang anggota yang tertinggi akhirnya tidak berlaku. Yang benar-benar yang kembali bicara. Dia yang ngatur video. Dia yang ngatur video. Dia yang ngatur video. Sehingga independensi koperasi tidak ada di dia. Dan ini ada nggak batasannya modal dari luar masuk berapa dengan itu saya ngerti Pak, komposisinya 50-50 paling toleransinya segitu. Nah, maksimal ya. Ya 50-50. Intinya kalau bisa tuh modal sendirinya lebih banyak daripada pinjaman. Ya, karena beberapa kasus yang kita lihat banyak koperasi itu tutup karena mengabaikan struktur modalnya. Dan ini juga menjadi bagian daripada penilaian kesehatan koperasi bagi kami. Walaupun dia sudah jalan lama, tetapi ternyata modal sendirinya jauh di bawah yang seharusnya, kategorinya tetap tidak sehat. Kategorinya koperasi tidak sehat. Walaupun saya jalan bagus, tetapi ada bagian tertentu yang vital sifatnya yang dikhawatirkan akan mengganggu perjalanan koperasi di masa yang akan datang. Sehingga kami mati-mati katakan ini koperasi tidak sehat. Nah itu Pak, jadi mari kita kawal koperasi ini sama-sama karena bagaimanapun saya katakan tadi bahwa koperasi ini milik kita, ya, dan tentu kita sendiri yang akan menjaganya. Kemudian untuk proses penilaian koperasi juga sekarang juga berbeda dari yang sudah. Dan pertama itu adalah sekarang semuanya melalui notaris Pak, tidak melalui dinas koperasi seperti yang sebelumnya. Sekarang melalui notaris. Nah, lamanya waktu itu 30 hari setelah berkasnya masuk. Dan SK pun tidak diterbitkan oleh Menteri Koperasi, tapi diterbitkan oleh Menkumham. Jadi sekarang kami sudah berbagi tugas dinas koperasi itu bagian pengawasan pembinaan, dan legalitas formalnya ada di organisasi lain yang terkait. Dan tentu saja karena banyak instansi yang terkait, tentu banyak yang ngawasi Pak. Kalau dulu itu menjadi domain dinas koperasi, sekarang tidak lagi gitu, tidak sepenuhnya gitu. Ada instansi lain yang juga ikut membina dan mengawasi kita. Tetapi semua itu tidak menurunkan niat kita untuk tetap berkoperasi sesuai dengan tujuan yang sudah kita rancang.
Bapak Ibu yang kami hormati, ya, saya kira ini yang kita sampaikan untuk pendidikan kelas kita ini, dan kami sampaikan bahwa hari kita luluskan, ya, kita akomodasi, ya, tetap bersandarkan pada tujuan awal kita. Gitu. Tujuan awal kita itu apa? Fokus ke sana, jangan ke kanan ke kiri. Ya. Karena memang tujuannya yang menjadi dasar kita semangatnya. Tapi kalau tujuan sudah ada jelas, kita semua pun ada semangat kayak gitu. Saya kira ini Pak, ya. Terima kasih atas kesempatan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga ini baru masuk, dia baru datang dari Rumah. Silakan Pak Jet, sepatah kata, dua kata sebelum kita masuk ke tanya jawab nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akibatil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta karunia juga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di suatu ruangan ini untuk melanjutkan ataupun untuk pengesahan operasi kita yang insyaallah sudah sama-sama kita dengar tadi. Selalu bersalam kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad SAW dengan mengucap Allah Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan dimuliakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan kedatangan saya. Padahal tadi sudah jam 6 kita berangkat, tapi karena keadaan perjalanan yang cukup padat sehingga kami agak terlambat. Terima kasih Pak Iswandi yang telah memberikan cerahan kepada kami. Semoga operasi yang akan kami jalankan dan yang akan kami dirikan ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya. Mungkin pada saat nanti mungkin ada tanya jawab, maklumlah kami ini Pak ya, walaupun kami tahu masalah keuangan, tapi masalah operasi mungkin lebih paham tuh Bapak mungkin nanti Pak ya. Jadi kami pada hari ini mungkin nanti ada tanya jawab, nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi Bapak ada bilang bahwasanya modal kita itu kan secara hukumnya kan ada 500 juta Bapak tadi Pak ya. Kalau sekarang Pak secara auditnya nanti kalau kami mendapat suatu pekerjaan tapi modal kami belum sampai 500 juta. Secara hukumnya apakah itu boleh kami mendahului sebelum jumlah itu yang kami dapat? Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, di dalam audit ini mungkin ada dari Bapak siapa di Pekanbaru ini umumnya atau Riau pada khususnya tim audit yang rekomendasi dari Dinas Koperasi itu siapa-siapa saja sehingga nanti kami jangan salah, oh ini orang ini bisa audit bisa tahu-tahu rupanya orang itu tidak ada nomor registrasinya atau tidak terdaftar sama Dinas Koperasi sehingga nanti kami menganggap ini laporan kami sudah benar dan murah pula. Padahal murah itu kan belum tentu benar Pak ya, dan mahal itu belum tentu juga benar. Jadi mungkin nanti Bapak bisa memberikan pengalaman ini orang-orang yang berhak untuk yang berhak untuk audit ini dia. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tadi memang saya sampaikan sebuah koperasi itu harus punya namanya kecukupan modal. Ya. Kecukupan mengatur untuk usaha tertentu itu harus minimal 500 juta. Usaha tertentu yang masuk ini adalah usaha sebuah minyak Pak. Kalau nanti usaha koperasinya adalah usaha minyak, maka si koperasi harus menyediakan uang 500 juta. Tapi kalau tidak ada usaha sebuah minyak, maka ketentuan ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Tapi dengan catatan siapanya tidak boleh ada usaha sebuah minyak. Kalau ada, jadi wajib dia. Kalau tidak ada, tidak wajib. Yang diatur 500 juta ini adalah khusus koperasi yang masukkan usahanya sebagai usaha sebuah minyak sebagai usaha koperasi. Baik sebagai usaha tunggal maupun sebagai bagian daripada usaha koperasi.
Jadi kemarin Pak udah konsultasi dengan notaris ya. Kita tidak di akte kita pun dan satu badan usaha pun di dalam anggaran dasar pun kita tak bisa tak sebutkan atau simpan pinjam. Kita koperasi konsumen. Nah inilah Pak. Jadi kalau koperasi konsumen ini, Iya. memang namanya konsumen. Iya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga menggunakan usaha simpan pinjam sebagai boleh. usaha pendukung. Logo. Nah kalau itu dibuat, kena kita fasilitas. Misalnya ini di bawah ini kan, ini di bawah ini saya lihat tidak ada usaha terbunyikan usaha simpan pinjam. Tak ada. Tapi ketentuannya tadi kita berlaku. Jadi kalau dia di bawah itu membunyikan sebagai pendukungnya atau usaha simpan pinjam, maka Wajib. jadi mau usaha Dirubah tuh. Modal awal kami itu ini Pak. Ini dari modal sendiri, simpanan pokok 7 juta, simpanan wajib 3 juta, simpanan sukarela ini ada nanti kami bikin istilahnya satu paket itu 5 juta. Jadi dibatasi 10 lah. Satu paket itu 500.000 tapi dibatasi 10 per anggota. Supaya tidak mendominan. Jadi apapun bentuknya Pak, skemanya seperti apa? Ini teknis. Artinya itu anggota harus memahami keberadaan uangnya di koperasi. Contohkan ada orang koperasi, pokoknya sedikit Pak, 150 bulanan kan, atau 10 bulanan. Tetapi dia punya semacam skema nomor itu masing-masing orang harus membeli misalnya semacam saham, satu lembarnya 500.000. Setiap orang bisa beli lebih dari satu, mau 10, mau 20, terserah aja. Dan ini harus didudukan. Boleh saja koperasi berbuat seperti itu, tetapi harus didudukan fungsinya Pak. Karena koperasi itu ada menjalankan namanya simpanan, ada menjalankan pola investasi. Nah kalau investasi, ini memang si anggota tidak tahunya cuma dividen. Tahu berapa gitu? Tidak terlibat di dalam terjadi kerugian. Tapi kalau simpanan, sukarela namanya, itu si anggota tidak terlibat di dalam operasionalnya dan kerugian yang menanggung kalau terjadi kerugian. Nah ini harus dijelaskan kepada anggota kita semua jangan nanti jadi salah paham. Nah kalau koperasi itu jual saham misalnya 500.000, ada yang ngambil sampai 20 lembar kan? Sudah. Ada yang ambil sampai 30 lembar. Seperti itu. Sehingga pada akhir tahun ribut mana dividen saya, mana apa saya, mana hak saya. Ya kan? Ini harus didudukkan skemanya. Dan saya pikir untuk tahap awal kita nggak salah sampai ke sana lagi. Sampai dia modal ini atau modal koperasi ini betul-betul mapan ya. Sudah stabil lah, boleh dilanjutin skema-skema lagi. Itu sekarang ini barangkali ya sekarang sukarela. Yang namanya sukarela tentu saja aturannya adalah jumlahnya yang ditentukan dan bisa diambil kapan saja. Nah, kapan saja ini itu ada aturan lebih lanjut nih. Seperti apa pengelolaannya? Ada yang masih tahu kan? Atau begitu disimpan bulan ini, bulan depan dia boleh ambil lagi. Itu ada aturan main. Ya. Kira itu Pak. Tim audit ini Pak? Nah, kalau tim audit ini setelah koperasi berjalan Pak, mau tutup buku itu koperasi kalau di undang-undang itu kalau di ketentuan yang ada di kita, koperasi itu wajib audit setelah omsetnya mencapai minimal 2,5 miliar. Oh minimal ya. Tapi kalau di bawah itu belum wajib audit. Nah, tapi kalau mau wajib juga bagus juga. Nah, ya. Kalau mau di audit wajib juga. Bagus juga. Itu tentu saja kepada kantor akuntan publik. Ya. Ya kan? Kita memang punya beberapa rekanan, nanti cari bikin barangkali. Atau mungkin bapak juga susah punya kenalan atau koneksi di situ tidak apa. Mungkin dia ini lagi legislasi lah ya. Gitu. Kalau untuk audit internal ya, dari dinas koperasi itu ada beberapa orang bisa dimintain bantuan. Tapi yang mau pemerintah tentu audit pemerintah ya dan bantuan. Kira-kira Pak Suwandi,
Ya, mana boleh? Ya? Saya dulu. Ya, siap. Terima kasih Pak. Enggak. Pak Iswandi, saya mau nanya, saya juga kurang jelas. Ini kalau dilihat dari modal kita koperasi ini kan 50 juta. Kalau kita lihat modal 50 juta ini mungkin ruang lingkup kita untuk usahanya mungkin sedikit sekali, kecil sekali Pak untuk lingkup usaha kita. Jadi seandainya kita dapat bisa mencari pekerjaan yang di atas 50 juta itu Pak, misalnya sampai 1M gitu di atas ini, apakah itu benar dalam pelaksanaan syarat-syarat kita Pak, dan apakah itu bisa diterima orang begitu Pak? Gitu Kalau jawab. kita berbis apa? Biasanya kalau kita ikut lelang, memang beberapa koperasi menjadi perhitungan. Iya Pak. Pekerjaan untuk Berlin, yang modalnya masih di 50. Itu yang memberi pekerjaan berapa juga ya? Ya. Seandainya Pak, seandainya kita diberi pekerjaan dengan angka yang besar begitu Pak, apakah kita menyalahi peraturan koperasi Pak? Tidak, jadi tidak salah Pak. Cuman bagi yang sudah memberi pekerjaan yang malah yang tidak salah, dengan para gugat. Jadi ada begini, jadi kita semuanya adalah pemilik koperasi. Jadi saya sampaikan kita ini semuanya adalah pemilik koperasi. Misalnya koperasi dapat peluang lah, entah kerja apa gitu ya. Dari Pertamina itu kita dapat peluang apa? Maka koperasi kalau ditanyai kekuatan koperasi mungkin hari itu nggak ada, ya kan? Nggak ada lah. Biasanya kan Pertamina dia performa perusahaan juga, pokoknya kayak apa nih? Maka kita semua kita ini itu bisa pekerjaan itu diberikan kepada anggota yang mampu. Itu ada ikatan perjanjian di balik itu. Ya. Saya contohkan ada sebuah koperasi hari ini dapat pekerjaan pembangunan gedung pemerintah nanti. Modalnya cuma 2 miliar Pak, karena proyeknya 9 miliar. Proyeknya 9 miliar. Tetapi si koperasi bisa meyakinkan anggotanya. Nah, sebenarnya modal itu dikeroyok sama-sama. Jadi anggota yang punya duit. Nah, tentu saja bagi hasilnya tentu ada. Nah, mungkin juga anggota investasi dapat duitnya. Itu diatur skemanya oleh koperasi. Dengan sistem bagi hasilnya. Tapi dari sisi permohonan, koperasi saat itu bisa dipakai. Saya punya agunan tanah, misalnya. 9 miliar itu bisa jadi aset koperasi, tapi pendukungnya tentu ada ikatan notaris mungkin mengatakan bahwa aset itu digunakan dulu oleh koperasi, itu bisa. Jadi jangan terbentur situ, banyak hal lain yang bisa dibuat caranya, apakah investasi nantinya atau gimana. Yang penting secara legalitas kita punya dulu Pak, ya kan? Yang dari pertimbangan awal itu adalah legalitas kita, bukan modal kita yang dilihat. Ini operasinya legalitasnya cukup Pak, punya badan hukum, punya legalitas. Dan kita dikasih proyek besar LPG lah, itu kan punya kayak LPG sendiri ya. Nah, ini ditetapkan oleh pemerintah. Kita punya nggak tuh? Nah, kalau sebenarnya itu punya, bagi si pemberi kerja biasanya tidak masalah. Makanya berapapun apa yang itu pekerjaan itu besar. Karena ditalangin lagi dengan dapat proyek Pak, proyek ini diadukan lagi ke bank kan, biasanya begitu. Ya, pokoknya tolong mau biayai, biasanya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pola apa mungkin kita baca Pak, saya mata bisa juga dengan pihak ketiga. Gimana? Enggak ada. Ya, sebelumnya pergi sekali ke pertanyaan sama Pak Heri. Kalau kita ada kerja yang lebih dari modal itu sudah bisa terjawab Pak ya. Saya mau nanya ini juga tadi. Pada prinsipnya kalau ada kerjaan yang katakanlah tadi aku bilang 10M itu mungkin kita share atau kita proyek sama-sama anggota maksudnya gitu kan Pak. Tapi pada intinya bisa. Boleh, diperbolehkan. Satu, berarti baru jawab pertanyaan saya sama persis dengan Pak Eri. Yang kedua masalah ini apa operasi simpan pinjam, artinya di kami ini sudah tertutup ya untuk simpan pinjam ya. Artinya tidak ada simpan pinjam di kami karena konsumen kan. Maksudnya dipertegas aja gitu ya. Kita nggak ada simpan pinjam kan ya. Tapi harus tertera. Hah?
harus terang kata Bapak tadi. Iya. Kita tidak menjalankan simpan pinjam, tapi harus ditulis di situ. Yang kita punya ini, itu kan jelas koperasi konsumen. Iya. Breakdownnya nggak ada simpan pinjam kan berarti. Iya. Kalaupun mau ada simpan pinjam harusnya modal di atas 500 juta. Iya. Akhirnya kita masukin lagi ke bawah ke tujuan koperasi itu kan, ditambahkan lagi kan. Gitu Pak maksudnya. Tapi pada saat ini sekarang kita nggak ada proses simpan pinjam kan. Nah, jadi berdasarkan ke anggaran dasar anggaran rumah tangga kita kemarin itu di bidang usaha pasal 5 untuk mencapai tujuan tersebut maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut. Di dalam ini 6 tidak ada kita sebutkan simpan pinjam. Ya berarti tidak ada. Udah fake kita udah Ya. simpan pinjam tak ada. Jadi kalau ada apa simpan pinjam nanti kita akan berubah Ya. lagi anggaran dasar dan anggaran akte notaris. Ya, oke. Berarti, Karena awal tujuan kita simpan pinjam tidak ditiadakan. berarti untuk sekarang clear kita nggak Clear. ada simpan pinjam. Tidak ada simpan pinjam. Oke, kita terjawab. Ini dia. Terima kasih. Di pasal 5 ini yang kita bahas di sini kemarin. Sudah terjawab tidak? Ya. Ada nih sebenarnya nih Pak. Tadi Bapak ada menyampaikan uang yang misalnya tertanam 100 juta ya, harus dilaporkan. Itu satu orang 100 juta di koperasi itu batas waktu berapa lama yang dia boleh investasi di situ? Atau ada yang lain? Di dalam undang-undang PPNK itu hanya diatur nilai yang disetor. Juta itu berarti bukan PPNK. Berapa lama dalam koperasi itu tidak diatur. Dari minum ya. Dikasih minum aku. Sehingga begitu dia kalau Tidak. ada penarikan dana sebesar Jep. 4 juta. Tiap dari minum aku. Hah? Dari minum aku. Itu minta Tidak ditarik sini maksudnya. Orang diminta. Minta gua. Oh. Pak, saya menyambung Pak Amir lagi Pak ya. Dan sekarang kan model kita kan baru 5 juta Pak ya. Sekarang kan ada pekerjaan yang maaf Pak ya. Pekerjaan kita tuh 1 miliar. Tujuh langsung. Sehingga anggota dan support semuanya yang namanya kalau kami bilang cuma dana sporadis. Kami bilang oke, kita timbun ini. Sekarang yang mau kami tanyakan Pak, secara auditornya apakah uang misalnya 50 juta Pak ya? Berarti kan kami harus mencari 950 juta lagi. 950 juta ini berapa lama boleh terpendam duit kami di sana itu? Secara auditornya, apakah duit itu tetap ya 950 juta kan? Nanti kan kalau orang tua kami bilang, oke, selama proyeknya ada, nanti kan diambil lagi. Itu secara auditornya bagaimana? Dan berapa lama boleh duit itu terpendamnya? Kalau mereka minta uang, oke, pekerjaan itu selesai. Misalnya 4 bulan. Nah, ini kan jadi apakah nanti di rat itu dimasukkan? Atau bagaimana? Coba Pak. Apapun yang terjadi di koperasi transaksi itu harus tercatat. Itu intinya. Iya. Ketentuan tidak ada mengatur jangka waktu. Ya, apakah per siklus proyek atau selamanya? Ketentuan tidak ada mengatur sampai sejauh itu. Yang perlu diatur adalah antara hubungan kerjasama antara koperasi dengan yang modal. Termasuk bagi hasilnya, ada risikonya seperti apa, ada untungnya seperti apa, bagi-baginya. Itu. Tapi pemerintah tidak mengatur uang itu harus diikat jangka waktu tertentu tidak. Yang agak timbul juga Pak, secara auditornya kan duit Ya. modal kita udah 1 miliar nih. Untuk di auditor, itu saya bilang ya, apapun yang terjadi di koperasi itu tercatat. Nanti akan di dalam laporan keuangan akhir tahun itu material Pak langsung dari uang bukti. Oh, dikeluarkan lagi Ya. ya. Kita semua pasti kelihatan. Tapi tetap di apa namanya? Secara perjalanan itu tidak dihitung Pak ya. Jadi itu dicatat semuanya. Karena ini juga bagian daripada tertib keuangan. Tertib transaksi keuangan. Tapi ya dicatat. Maksudnya ya, ada juga Pak kejadian itu seperti yang mungkin lo bayangkan. Uang itu ada tapi di bawah tangan saja. Karena tercatat di koperasi itu tak boleh malah. Di koperasi tak boleh Pak. Semua harus tercatat. Ini ada beberapa koperasi yang jalankan praktek seperti itu memang. Begitu kan terbuka dia barangnya. Ya kayak yang saya khawatirkan kayak gini Pak. Kan ini uang anggota yang sporadis kan 950 juta nih Pak. 950 juta. Taruhlah dari pekerjaan kita tadi itu kita dapat keuntungan 100 juta misalnya Pak kan. Terus sudah dibagi dengan yang punya modal.
berarti kan yang 100 juta kan masuknya modal yang 50 juta. Ya. Apakah dalam laporan auditornya tetap 1 miliar atau yang 150 juta? Semuanya Pak, dari Tetap 1 miliar. 150 juta itu masuk semua. Oh, jadi maksud saya itu yang 90 juta tetap masuk. Masuk. Sampai dia akhir pelaporan dia belum selesai, itu kelihatan Pak. Jadi utang dia. Jadi ini dikembalikan lagi pinjaman itu. Sekarang saya Desember nih Pak. Ah. Saya Desember nih. Ternyata proyek masih jalan. Ya, belum selesai lah. Oh, iya. Kalau nggak jalan mungkin Januari nanti. Ya. Biasanya kan uang itu masih berendam selama operasi di rasanya operasi. Masuk ya Pak. Terus masuk ya. Kalau nggak biasa dulu Pak, sebelum Desember udah habis ya. Pak gitu. Yang ada apa cuma 1 juta tadi lah. Jadi dari tim auditor itu sudah tahu historisnya itu memang bahwa ini uang pinjaman ketahuan gitu. Dalam arus kasnya kelihatan. Iya ya. Keseluruhannya ketahuan Pak. Ya, misalnya kelihatan. Ya, soalnya kan, ini banyak orang kita sudah 1 miliar, padahal kan yang 950 itu suntikan modalnya Pak. Kan jadi aneh juga Pak. Tiba-tiba dapat 100% dari mana duitnya? Wah, siapa yang ngasih kan itu? Ya. Itu ada perjalanan sebelum itu. Ya. Ternyata ada uang masuk, Ya. personalkan, ada 100 juta, operasi kan itu. Iya ya. Nah, tiba-tiba timbul 100 juta. Dari mana 100 juta nih? Sebagai SAU itu, Iya. pasti ada sejarahnya sebelum itu. Ya, ini bisa. SAU saya kok sedikit di uang 1 miliar. Ya, itu. Jelas. Jadi yang dibagi sebagai SAU itu Pak, bukan uang yang investasi tadi, tapi semua pokok gaji. Ya. Itu jadi dasar hitungan. Iya, betul. Bukan yang uang masuk 150 juta itu tidak. Tidak masuk. Karena itu sudah ada bagi hasilnya sendiri. Iya kan? Ya apa nih? Masukkan uang 200 juta. Dan persen dari total modalnya. Ya. Nah, begitu berhasil proyeknya, kasihkan Pak Bapak. Tidak apa lagi di sana Pak. Nah, itu hanya bicara sih. Haknya aja dikasih. Jadi uang bersih saja yang masuk ke modal Pak. Itu dia Pak. Ya, ya. Nanti kita hitung apa? Kita akan kita tes sendiri apa ya? Kita kasih ini ya semacam apa namanya? Rujukan. Ya. Yang bisa dipakai. Ya, boleh silakan. Lanjut. Ini Pak. Baik Pak, kesempatan juga sebenarnya. Tapi Bapak mengatakan setiap uang yang masuk, uang anggota yang masuk di lokasi harus tercatat, kan itu Pak ya. Nah ini apa namanya kalau tercatat itu apakah harus ada legalitas dari notaris atau apa atau cukup ketua dengan jajaran yang mengetahui bahwa itu sudah tercatat di koperasi. Itu legalitas Pak. Masuk Pak. Itu diatur di dalam alam rumah tangga. Itu tidak mesti temukan juga. Jadi kalau cuma kasihnya 10 juta masa ternotaris. Ya notarisnya berapa tuh? Ya kan? Nah, kalau banyak misalnya Pak. Kalau banyak 1 Sekian miliar. Pak, ada misalnya 1 miliar nih. 50 juta. 1 miliar. 1 miliar Pak. Jadi kan berisiko terhadap yang punya uang. Ya. Tentu harus diikat dalam sebuah Perjanjian. dan kalau bisa, kalau ada uang masuk sebesar itu dibuat di dalam rapat rumah tangga. Jadi tidak diputuskan oleh pengurus. Iya. Misalnya begini nih, uang koperasi hanya 50 juta, ya kan? Ya. Kita butuh 200 juta, ya kan? Atau 30 juta lah. Maka untuk bisa menerima uang pihak lain, itu kalau bisa rapat anggota. Karena rapat anggota itu akan ikut menerima dampaknya anggotanya. Kalau koperasinya rugi, maka uang anggota yang akan membayar itu. Makanya harus kalau bisa itu rapat anggota yang persetujuan rapat anggota. Kalau menerima uang dalam jumlah yang mungkin sangat besar lah dibandingkan angka koperasi. Di dalam undang-undang Pak, Ya, rapat anggota tadi itu ada quorum nggak? Forum. Quorum ya? Walaupun kita ada quorum Pak ya? Ya, kita forum. Di anggaran dasar sudah disediakan. Saya gini Pak, uang kita 50 juta, ternyata ada apa punya duit 200 juta mau didapat di koperasi sebagai simpanan. Kopi. Uang apa dia kan 1 juta. Kopi. Ini kita pegang-pegang aja. Kopi. Kalau kita putar ada Tapi risiko. juga Ya, rugi atau itu kopi yang pakai operasi. Nah, kenapa rapat itu supaya Opernya. tidak berhasil proyeknya? Maka anggota juga ikut bertanggung jawab terhadap uang apa ini.
Aku ngopi dulu kan. Jam-jam kopi aku nih. Ya. Jadi itu bertanggung jawab anggota dengan uang. Bisa beli. Anggota ini. Jangan dibalik. Pada saat kita pinjam uang orang, menguntungkan kita diam-diam saja. Begitu rugi, tinggal yang punya uang senang rugi baca. Pak, kami hebat. Ini ngopi. Ngopi. Oke, matikanlah dulu.